untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Odete Rodriguez da Silva dengan NPM 33220107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Biodiversitas Makroalga. Berbagai sumber daya hayati yang sangat potensial di perairan Sulawesi Utara dapat dikembangkan sebagai sumber pangan, bahan baku industri, dan sebagai berikut. Sumber daya hayati laut tersebut memiliki nilai ekonomis baik yang sudah dikelola dan dimanfaatkan antara lain ikan, krustasea, moluska, makroalga maupun belum dimanfaatkan seperti beberapa jenis makroalga. Makroalga merupakan salah satu sumber daya yang terbesar, luas, dan merupakan bagian terbesar dari tumbuhan yang hidup di laut sehingga dapat dijumpai pada sebuah perairan di dunia. Perairan pesisir kora-kora memiliki biodiversitas keanekaragaman vegetasi makroalga. Hal ini berhubungan dengan produktivitas primer maupun fungsi dan peranan secara ekologis. Penelitian tentang biodiversitas makroalga di kora-kora belum pernah dilaporkan. Oleh sebab itu, memerlukan aspek biodiversitas makroalga di perairan tersebut. Yang berikut hasil dan pembahasan. Di lokasi penelitian terdapat ekosistem labun yang memanjang pada sebagian pesisir pantai kora-kora dengan lebar bervariasi. Di ekosistem labun ditemukan beberapa spesies makroalga, terutama makroalga coklat dan hijau. Sekitar 100 meter dari pesisir pantai terdapat ekosistem terumbu karang tepi. Dengan beberapa jenis alga coklat dari Turbinaria, adapun di antara kedua ekosistem tersebut berupa rataan pancang surut, ditemukan makroalga coklat, Sargassum spp, makroalga halimeda, hijau, dan makroalga galaksura. Jumlah total makroalga yang ditemukan sebesar 10 spesies. Yang pertama, Galaksura oblongata, talus tegak, ribun, berbentuk rumbun, berwarna merah muda, membentuk rumbun soliter yang besar. Makroalga merah ini hidup di daerah berbatu atau berpasir, karang mati, dan cangkang kerang pada perairan dangkal di daerah terdedah terhadap gelombang yang cukup kuat hingga kuat. Yang kedua, Padina australis, talus berbentuk kipas dengan segmen-segmen lembaran tipis, tinggi talus 5-8 cm dengan lebar 3 cm, berwarna coklat kekuningan dan terdiri dari cuping-cuping garis lengkung ganda. Yang ketiga, Sargassum crassifolium. Talus umumnya gepeng dan padat. Percabangan tidak teratur, dengan permukaan daun terdapat duri-duri kecil dan tidak rata. Berwarna coklat muda dengan lebar 1,0 sampai 2,5 cm. Melekat pada substrat dengan alat pelekat berbentuk cakram. Makroalga coklat ini hidup pada karang mati di daerah pasang surut. Yang keempat, Sargassum paniculatum. Talus rimbun berwarna coklat tua dengan permukaan tidak rata. Bagian pinggir talus tidak rata dengan ujung melengkung pada berbentuk oval. Permukaan talus terdapat ramuli kecil, pendek dengan percabangan dikotom. Daun tebal dengan diameter 1,5 sampai 20 cm. Yang kelima, Sargassum turbinarioides. Talus berbentuk gepeng, pada bagian ujung terdapat rabul pendek, tidak teratur dan tajam. Percabangnya tidak teratur. Daun tebal, bulat dan agak pendek. Talus berwarna coklat tua. Diameter daun 1,0 sampai 1,3 cm dan panjang daun 1,2 sampai 1,7 cm. Tinggi total 25 sampai 30 cm. Makroalga coklat ini hidup pada karang mati di daerah pasang surut. Yang keenam, Turbinaria decurrens Bori de Saint Vincent. Talus tegak tinggi total hingga 11 cm. Tinggi dari alat pelekat ke percabangan pertama 0,2 sampai 12 cm. Bentuk daun menyerupai kerucut segitiga, lebar 0,2 sampai 1 cm, panjang 1 sampai 1,1 cm. Berwarna coklat gelap, memiliki
reseptakel di antara daun. Alat pelekat tumbuh menjalar pada bagian bawah talus, menyerupai akar serabut. Makroalga ini pada substrat karang dan menyebar di rataan pasang surut. Yang ketujuh, Turbinaria omata. Talus tegak dengan tinggi total mencapai 20, sedangkan tinggi dari alat pelekat ke percabangan pertama 0,5-2 cm. Bentuk daun agak bulat, umumnya seperti corong, dan dikelilingi oleh semacam duri yang tajam dengan letak tidak beraturan. Bagian tengah daun melengkung ke dalam. Lebar daun 0,5-2 cm. Mempunyai reseptakel yang melekat pada batang. Talus berwarna coklat gelap. Makroalga coklat ini hidup pada substrat karang. Yang kedelapan, Distisopharia cavernosa. Talus keras, kaku, agak tebal, dan membentuk lembaran dengan diameter 8 cm. Memiliki alat pelekat pada permukaan bagian bawah talus. Makroalga hijau ini hidup pada patahan karang, batuan, dan pada kayu. Yang kesembilan, Valonia aegaropilia, C. agrat. Talus tegak membentuk semacam bantalan atau gerombolan tebal, lebih dari 2 lapisan, lebar mencapai 3 cm dengan tinggi 4 cm. Talus tersusun atas vesikula yang berbentuk seperti balon, pendek dan agak memanjang. Panjang vesikula mencapai 0,5 cm dengan diameter 0,3 cm. Memiliki alat pelekat dengan percabangan tidak teratur dan vesikula saling melekat. Makroalga hijau ini hidup pada karang, batu, pada kolam-kolam kecil di daerah pasang surut. Yang ke-10, Halimeda cylindrica desaisne. Talus tegak berwarna hijau terdiri dari segmen-segmen kecil berbentuk silindir dengan keras karena banyak mengandung zat kapur. Tinggi talus mencapai 15 cm dan membentuk cabang dikotom yang tetratom. Alat pelekat berumbi dengan tinggi 2-4 cm dan lebar segmen 1,1 cm. Makroalga hijau ini hidup pada substrat berpasir dan patahan karena di daerah pasang. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.